Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas Anda sekalian, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Selamat datang kembali di kanal Budidaya Pancasila. Episode sebelumnya kita sudah bicara soal bahwa mengapa kita tidak kecuali harus melakukan pembudidayaan terhadap Pancasila ini. Itu karena penyakit utama kita adalah soal ketidaktahuan akan diri. Dan Pancasila boleh dibilang merupakan sebuah ramuan, cara atau terapi agar kita kembali menyadari diri kita itu. Kali ini kita coba akan bicara soal seluk-beluk lambang negara kita, Garuda Pancasila. Namun tentu pembahasan ini tidak di sekitar sejarah terbentuknya, bagaimana lambang itu terbentuk, tapi lebih pada sisi interpretasinya, lebih pada sisi pemaknaannya. Nah, untuk soal sejarah bagaimana lambang itu terbentuk, Anda bisa membaca buku berjudul Mencari Telur Garuda. Itu karangannya Mas Nanang Hidayat. Rasanya buku ini perlu dimiliki oleh semua orang Indonesia sebagai langkah awal untuk masuk ke dalam makna dari lambang itu sendiri. Setiap negara menginginkan bahwa negara itu mempunyai warga negara yang baik, dan dengan sendirinya kebaikan yang dimaksud adalah mencintai atau punya militansi terhadap tanah airnya. Tentu tidak ada negara yang suka kalau ada warga negaranya kelakuannya tidak baik. Nah, dalam kaitan agar warga negara itu bisa menjadi baik, maka banyak pemerintahan akan melakukan langkah-langkah edukasi. Dan melalui pendidikan itu seharusnya warga negara itu memang bisa dididik untuk menjadi warga negara yang baik itu, dalam arti mencintai negara itu dan memiliki militansi serta kesetiaan terhadap negara tersebut. Dan di negara kita hal itu sudah dituangkan dalam ungkapan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang itu merupakan tujuan ketiga dari 4 tujuan didirikannya negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang tertera di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini, ke arah mana kecerdasan itu mau diarahkan? Apakah mengarah kepada kemerdekaan berpikir yang sesungguhnya? Masalahnya, negara yang bau ketiaknya itu sudah beraroma diktator, maka apa yang disebut dengan kecerdasan itu bisa berbelok menjadi kebodohan, dan bentuk pencerdasannya pun menjadi sebentuk pembodohan. Mengapa demikian? Sebab bagi para diktator, ketika rakyat itu memiliki kecerdasan, dalam arti yang sebenarnya, bukan kecerdasan yang semu, kepandaian yang semu, yang berarti mereka tahu betul mana yang salah dan mana yang benar, maka itu akan menjadi sangat berbahaya bagi kelanggengan kekuasaan diktator tersebut. Yang faktanya memang kekuasaan mereka itu tidak memiliki referensi kebenaran sama sekali. Ya maklum, diktator itu orang yang berkuasa dan cenderung sakar PDW. Dan kita jelas pernah mengalami hal ini, yaitu ketika dicengkram oleh sebuah orde, namanya Orde Bau, yang berkuasa selama 32 tahun. Nah, di rentang masa itu, kita boleh bertanya, apakah zaman itu pendidikan kita itu sungguh-sungguh merupakan upaya pencerdasan
sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 45 itu, ataukah justru pembodohan yang berjubah pencerdasan? Mungkin Anda yang bisa menilainya sendiri. Faktanya, walaupun volume otak seluruh manusia itu relatif sama, namun dalam percaturan internasional, hasil pendidikan kita itu rata-rata di urutan terbawah terus. 1-2 orang yang dianggap pandai itu bukan hasil pendidikan, tapi memang potensinya bagus. Nah, silakan Anda mencari jawabannya sendiri. Untungnya kita memiliki para pendiri bangsa yang mempunyai integritas yang tinggi, sehingga kita dibuatkan monumen-monumen ideologis berwujud lambang negara Garuda Pancasila, 5 sila, dan dokumen-dokumen macam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan yang lain-lain. Yang itu semua menjadi struktur dasar keberdirian negara ini yang memiliki keagungan nilai yang menakjubkan. Itu kalau kita mau mencermatinya. Apa yang mereka wariskan itu ternyata bisa menjadi alat atau contoh dari kemungkinan melencengnya arah negara ini ketika negara ini dipegang oleh mereka yang berhati serigala, namun bulu-bulu jubahnya adalah bulu domba, bahkan bulu ayam ataupun bulu anak ayam yang masih sangat lembut. Nah, dalam hal ini, meskipun di masa Orde Baru, harta agung peninggalan para pendiri bangsa ini berupa Pancasila pernah diselewengkan, yaitu digunakan atau dipakai untuk mengkamuflase dan menutupi bau-bau koruptif, bau nepotisme, dan bau kolusi para pejabatnya yang cukup menyengat di zaman itu dengan dimarakkannya penataran P4, sehingga persepsi orang-orang yang masih berakal sehat jadi miring terhadap Pancasila. Toh itu tidak menghalangi niatan jika Anda mau untuk menemukan mutiara nilai maknawi yang asli yang justru bisa digunakan untuk obat penawar racun yang terlanjur disuntikkan pada zaman itu dengan berbagai macam cara. Kenyataannya, satu-satunya negara yang para pendirinya terbimbing oleh ilham ilahiyah atau aspirasi ketuhanan sehingga bisa membuat lambang serta dokumen-dokumen kenegaraan yang berkualifikasi kewahyuan tersebut, sepertinya hanya memang Indonesia. Kita belum menemukan ada negara lain yang memiliki seperti yang kita miliki. Kalau diteliti dan dicermati satu persatu, maka akan tampak dengan jelas bahwa semua itu adalah keajaiban. Atribut-atribut negara itu seperti bukan hasil olah pikir manusia atau reka-reka pikiran biasa, tetapi lebih merupakan ilham pemberian dari Yang Maha Kuasa. Boleh jadi mereka yang kedapuk mendapat ilham itu tidak tahu sedalam apa nilai dari apa yang diterimanya tersebut. Kita ambil contoh semisal lambang negara Garuda Pancasila. Itu bukanlah sebagaimana anggapan selama ini sekedar logo biasa atau lambang negara biasa sebagaimana negara lain. Namun itu lebih merupakan gambaran tentang diri kita sendiri. Garuda Pancasila itu adalah gambaran tentang diri kita sendiri sebagai manusia. Maka siapapun Anda yang menolak Pancasila, Garuda Pancasila, Anda sama dengan menolak diri Anda sendiri. Seolah-olah para pendiri negara ini ingin mengingatkan bahwa setiap warga negara Indonesia seharusnya menjadi sebagaimana yang tergambarkan dalam simbolitas Garuda Pancasila itu. Dengan demikian, maka Garuda Pancasila adalah sebuah prototipe, sebuah cetak biru atau contoh alias uswah yang baik bagaimana menjadi manusia yang seharusnya. Sebuah contoh yang sempurna. Kalau Garuda dengan Pancasila itu merupakan contoh yang baik, maka sebagai orang Indonesia, jadilah sebagaimana Garuda itu. Garuda itu nama burung. Kalau burung merupakan lambang dari jiwa, sementara Garuda adalah burung yang besar, maka burung Garuda merupakan gambaran jiwa yang besar, bukan jiwa yang kerdil. Jiwa besar itu bisa melihat kebaikan bahkan pada apa yang dijustifikasi sebagai keburukan.
menemukan nilai pada apa yang dianggap sudah tidak ada nilainya. Kita tidak sedang bicara ukuran kuantitatif, meski di alam nyata apa yang disebut dengan burung Garuda itu, dalam hal ini elang Jawa yang punya jambul di belakang. Namun jiwa besar adalah soal kualitas kedirian seseorang yang tidak kerdil ataupun picik. Jiwa besar itu memang bukan jiwa yang kerdil, suatu jiwa yang terbang menuju kedewasaan. Banyak orang yang besar badannya tetapi jiwanya kerdil, bahkan hingga sudah menua, sang jiwa tetap masih saja kekanak-kanakan. Apakah itu karena badan yang selalu diberi makan secara rutin, sementara jiwa dibiarkan kekurangan asupan makanan rohania? Jika demikian, maka wajar jika badan beranjak dewasa, sementara jiwa rohaninya tetap saja masih kekanak-kanakan. Kalau demikian, kapan jiwa itu akan tumbuh menjadi dewasa dan menjadi jiwa yang besar? Nah sekarang, karena sudah dijadikan burung, maka terbanglah. Lantaran sudah terlanjur dijadikan manusia dan diturunkan di bumi, maka terbanglah. Berkoneksilah dengan Tuhan. Mengapa begitu? Sebab tugas utama burung itu memang terbang, bukan bertengger di dahan, apalagi berlarian sepanjang jalan sebagaimana yang dilakukan oleh burung onta. Jangan meniru seperti apa yang dilakukan oleh burung onta yang ambigu. Apakah dia itu burung ataukah onta? Kalau disebut burung kok bernama onta? Kalau dianggap onta kok dia punya sayap? Tapi meskipun begitu, meskipun dia bersayap, toh kita tidak pernah melihat burung onta terbang meskipun sekali saja. Oleh karena sudah kadung dijadikan burung itu, maka terbanglah. Peralatan untuk terbang pun sudah tersedia, dan tata cara untuk terbang juga sudah diberitahu. Lalu mengapa penerbanganmu tak kunjung dimulai dan selalu delay? Terbang menjadi penting sebab dengan begitu kau akan bisa terlepas dari bayang-bayangmu yang memaksamu melekat di kerendahan. Dan oleh karena tugasmu adalah terbang, maka jangan terlalu banyak berkicau. Meski kamu diberikan kemampuan untuk itu, kicauanmu akan menghalangi untuk terbang, apalagi jika kicauan itu merdu. Seharusnya lah Garuda punya komitmen kuat kepada kebenaran. Itu bisa dideteksi pada ke arah mana kepala burung itu menoleh pada lambang negara kita. Arah kanan merupakan lambang kebenaran. Maka ketika Garuda menoleh ke kanan, itu artinya kita mestinya memiliki keberpihakan kepada kebenaran. Setiap orang Indonesia sudah seharusnya mempunyai komitmen yang kuat terhadap kebenaran. Seberapa kuat komitmen itu, tak ada yang sama. Itu bergantung pada seberapa kuat bendera maknawimu berkibar di dalam diri. Berani karena benar dan tak berani sebab salah. Jangan sampai berani meskipun salah, atau tidak memiliki keberanian walaupun benar. Sebab meski benar tapi tidak berani, apa gunanya? Yang bisa berada di koordinat ini adalah mereka yang memiliki integritas. Integritas adalah satunya kata dengan perbuatan. Dan hanya orang yang beriman yang bisa berada di koordinat ini. Orang yang beriman itu orang yang bisa dipercaya. Maksudnya orang beriman itu orang yang bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi percaya kepadanya. Karena kalau hanya percaya adanya Tuhan, tapi tidak berlanjut pada percaya kepada Tuhan, itu tidak ada. Nilai kepercayaan akan sama saja dengan tidak percaya. Dan inilah orang-orang yang sungguh-sungguh berintegritas. Mereka inilah orang yang bisa diberi amanah atau kepercayaan. Sebesar apa kepercayaan yang bisa dibebankan kepada orang itu berarti bergantung kepada seberapa kuat keimanannya. Burung Garuda yang di dadanya ada Pancasila tampak bersorot mata tajam dan fokus pada satu arah tertentu. Itulah lambang kecerdasan. Dan seharusnya begitulah menjadi warga negara Indonesia itu.
Setiap diri memang sudah diberi Tuhan kecerdasan meskipun pemberian itu dalam bentuk laten alias masih tidur atau dalam kondisi yang pasif. Maka kecerdasan itu butuh diaktifasi atau butuh dibangunkan agar ia bisa menemukan kinerja kecerdasannya. Sayangnya pendidikan kita itu masih belum berhasil menjadikan anak-anak sekolah bisa teraktivasi potensi kecerdasan mereka. Padahal kita sudah berganti kurikulum sebanyak 12 kali. Tapi toh tujuan mendirikan negara ini yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sepertinya belum tercapai. Mengapa demikian? Sebab hal yang paling prinsip dan mendasar itu tidak pernah disampaikan baik di rumah maupun di sekolah. Apakah itu? Tak lain adalah pengetahuan akan jati diri. Sekolah tidak pernah mengajari, rumah mungkin 1-2 ada, tapi rata-rata tidak. Karena jati diri, pengetahuan tentang jati diri inilah yang akan menjadi kunci terbangunkannya potensi kecerdasan yang Tuhan sudah berikan. Lalu bagaimanakah mengaktifasi kecerdasan itu? Jawabannya pasti, yaitu dengan 5 sila Pancasila. Ada perbedaan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, meskipun keduanya sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Semua ciptaan Tuhan selain manusia itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia, buat melayani manusia. Lalu apa tugas manusia? Tak lain adalah mengabdi kepada Tuhan. Dan wujud dari pengabdian itu adalah menyempurnakan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Contohnya, Tuhan menciptakan tanah. Di dalam tanah itu ada berbagai macam mineral. Bentuk yang paling sederhana dari menyempurnakan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan itu adalah dengan menjadikan tanah itu jadi batu bata, jadi genteng, jadi gerabah. Itu yang membuat tanah adalah Tuhan, yang menyempurnakan adalah manusia. Itu contoh yang paling sederhana. Seberapa tingkat kesempurnaannya tergantung kreativitas seseorang. Oleh karenanya, hanya manusia yang memiliki hubungan dialektis dengan Tuhan. Makhluk lain tidak punya. Ini adalah posisi unik manusia yang sama sekali berbeda dengan ciptaan lain. Manusia itu seperti mata uang punya 2 sisi. Yang pertama itu menghadap Tuhan dalam rangka mengabdi kepadanya. Yang kedua, sisi yang lain menghadapi semesta raya dengan mengatasnamakan Tuhan. Itulah mengapa kita diberi hak olehnya untuk menggunakan namanya atau mengatasnamakan Tuhan dalam setiap langkah yang baik. Ya, hanya langkah yang baik, tidak langkah yang jelek. Untuk langkah yang tidak baik, itu tidak bisa. Jika mengatasnamakan perbuatan buruk, mencatut nama Tuhan, dengan sendirinya akan terputus. Ketika apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sudah tersampaikan, itu artinya manusia yang berlaku dengan berpijak pada tugas kerasulan yang diikutinya telah sampai pada tujuannya, yaitu apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Di mana itu akan tampak pada munculnya manfaat atas apa yang dikreasikan tersebut. Dan jika demikian halnya, maka bisa dikatakan bahwa manusia itu telah memenuhi tugasnya untuk apa dia diciptakan. Inilah substansi dari pengabdian kepada Tuhan yang jika boleh diringkas, itu merupakan sebentuk kreativitas. Sehingga ukurannya pun menjadi seberapa besar tingkat penyempurnaan yang bisa dilakukan oleh manusia pada ciptaan Tuhan yang sudah mulia itu. Dan itu akan menjadi tolak ukur kualitas pengabdian seseorang kepada Tuhan. Jadi menurut saya, Anda boleh berbeda, ukuran pengabdian kepada Tuhan itu bukan terletak pada ibadah ritual, namun pada peran yang bisa dimainkan di masyarakat, apakah memiliki nilai manfaat ataukah tidak. Bukankah di dalam hadis sudah disampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah seberapa ia bermanfaat bagi orang lain. Lalu apakah dengan demikian ritual itu tidak perlu?
Justru ketika seseorang bisa beribadah ritual dengan baik, tentunya itu akan mengejawantah dalam tindakan nyata memberi manfaat di ranah sosial dan alam semesta ini. Ibarat HP atau ponsel yang diciptakan untuk berkomunikasi. Namun agar HP itu bisa menjalankan tugasnya berkomunikasi, maka dia harus dicas dan diisi pulsa. Kalau seseorang hanya mementingkan ibadah ritual saja, itu ibarat HP yang cuma dicas sama dibelikan pulsa, tapi tidak digunakan untuk berkomunikasi. Dengan Pancasila diharapkan akan membuat Garuda tahu siapa dirinya, yang memang sudah diberi Tuhan banyak potensi, yaitu potensi kecerdasan, potensi berkomitmen pada kebenaran, berintegritas tinggi, sehingga tugas sebagai suruhan yang harus menyampaikan maksud Tuhan bisa diterjemahkannya dalam langkah-langkah kreatif. Semua itu hanya mungkin terjadi ketika di dadanya Garuda itu ada Pancasila. Tanpa Pancasila, maka Garuda tak akan lebih dari sebagaimana kebanyakan burung yang tidak tahu kemana seharusnya terbang. Oleh sebab itu, setiap diri orang Indonesia seharusnya bisa berkata bahwa akulah Garuda yang di dadaku ada Pancasila. Bukan ada Garuda di dadaku, tidak. Sebab hanya manusia berjiwa besar yang di dadanya ada Pancasila saja yang bisa memegang teguh pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa begitu? Karena hakikat kebenaran itu memang tunggal alias esa. Tidak ada kebenaran mendua, tanhana dharma mangrua. Karena ketika yang tunggal itu menjadi satu, maka ia akan ada di 2, di 3, di 4, 5, 16, 27, 129, dan semua kemungkinan angka yang ada. Apa yang terlihat banyak itu hakikatnya hanyalah satu yang dianggap banyak. Bingung ya? Aku doyo bingung atau Tapi kebingungan itu terjadi saat kita dipermainkan oleh gejolak ombak. Dan satu-satunya cara untuk tidak larut dalam ombak, dalam irama ombak, yang membingungkan itu adalah dengan menyelam. Maka ikutlah bersama kami menyelam di episode selanjutnya agar tidak terjadi kebingungan. Hanya saja itu tidak menutup kemungkinan dari adanya kemungkinan untuk mekap-mekap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.